Capek banget punya ibu Telmi. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kuliah top 3 tapi bisanya bikin mama nangis doang. Dasar aku. Guys, aku habis bikin ibu aku nangis. Jadi aku kan habis ada perlu di luar provinsi dan aku dianterin ibuku, tapi ibuku tuh selalu bikin kesel karena nggak tahu apa-apa dan jadi sering ada kesalahan. Terus nggak bantu apa-apa juga. Kalau ada apa-apa nganter tuh kayak nggak ada manfaatnya. Yang ada aku kesel. Kayak lebih lancar kalau aku pergi sendiri. Tapi ya udah deh, biasa lagi. Pas pulang kita ketinggalan kereta. Terus ya aku jadi marah-marah ke ibuku. Aku juga sampai nangis di stasiun karena kesel banget kenapa ibuku nggak ngerti-ngerti. Dan di situ maku kambuh. Jadi aku lagi capek, terus lapar ditambah ibuku kayak gitu. Terus kita akhirnya nginep dan pulang besoknya. Pas nyampe rumah ibuku malah bahas-bahas lagi. Pokoknya kenapa harus dibahas lagi. Jadi aku tuh tambah kesel lagi dan ngebentak ibuku sambil bilang, kenapa sih tell me? Kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Terus ibuku nahan nangis. Abis itu nangis kencang sambil bilang, gini ya jadi orang yang gak berpendidikan, jadi orang bego, sama anak aja dibentak-bentak. BTW ibuku lulusan SD. Aku sekarang kuliah di top 3. Tapi jadi merasa nothing karena aku malah jadi bisanya marah-marah ke ibuku. Jangankan lulusan SD ya, punya ibu yang lulusan S2 juga pasti tetap bikin kesel gak sih? Aku nggak paham sih, kayaknya ada suatu snap mungkin ya, mungkin antar generasi kayak gimana gitu ya. Aku memperlakukan ibuku tuh nggak kayak gitu. Mungkin juga keluargaku nggak kayak gitu. Kamu juga memperlakukan mama nggak kayak gitu. Tapi adekmu kan kayak gitu, Jim. Kayak marah-marah terus Marah-marah gitu. terus. Cuman problemnya gimana ya? Aku dulu juga sempet kok ada masa-masa kesel. Kadang ngasih tahu mama itu, tapi kayak kok bukan masalah nggak ngerti atau gimana, cuma kayak masa hal kayak gini aja nggak kepikiran sih kayak gitu. Aku kan sampai sekarang juga masih sering kan kayak ke kamu keselnya kayak masa hal kayak gini aja kamu nggak Ya, kepikiran, kok bisa sampai kejadian kayak gini. bisa sampai lolos kayak gini gitu. Nggak precaution sebelumnya. Cuman aku waktu itu sih diingetin mama kayak, ya emang mama tuh nggak selalu bisa ngerti apa yang kamu pikirin. Mama bilang gitu. Ya pertama, ya emang mama pendidikannya kan juga nggak sebagus pendidikan kamu. Jadi ya mungkin ada hal yang mama tuh nggak bisa ngerti. Tapi kayak mohon dimaklumi, semacam kayak gitu gitulah pokoknya. Dan dikasih tahu itu tuh menurutku apa ya menyadarkan aku bukan di bagian pendidikan dia lebih rendah, orang dia kan sarjana, awan waktu itu masih SMA, ya masih tinggian dia kan, cuman mungkin kualitasnya atau kayak gimana. Tapi yang aku pikirin nggak itu sih, maksudku yang namanya orang tua sama anak nggak usah lah ngomongin soal pendidikan, ngomongin person to person aja belum tentu kita bisa ngerti benar-benar memahami orang ini kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita udah hidup terlalu ramah bareng orang itu, kita tuh punya ekspektasi. Aku expectnya kan namanya dia ibuku, dia ngerti semuanya tentang aku dong, kayak makanan yang aku suka, yang aku benci, atau aku alergi, atau warna yang aku nggak suka, musik yang aku suka, bla bla bla. Itu ada ekspektasi kayak gitu biasanya seorang anak ke ibunya. Sedangkan kalau aku malah kebalikan, kalau aku itu nggak tahu kenapa kayak aku udah sadar aja gitu kalau aku nggak dipedulin kayak gitu. Jadinya ya makanya mama kan sering ngomong, ini nah mama bikinin perkedel kesukaannya sampean kayak gitu kan. Padahal aku tuh satu-satunya makanan kayaknya yang aku nggak doyan gitu kan. Aku tuh nggak pilih-pilih makan sama sekali, semuanya tuh aku doyan, semua menjadi makanan. Satu-satunya yang aku gak doyan tuh cuma perkedel gitu loh. Jadi kayak ya cuma aku gitu doang. Jadi nggak yang harusnya tuh kamu ngerti ya bla bla, nggak kayak gitu sih. Tapi ya sama kayak yang di Twitter ini, bedanya mungkin kalau dia itu nurutin marahnya dia kan, karena dia ngerasa dia butuh untuk dipahami oleh ibunya. Dia ngerasa butuh ibunya itu paham tentang suatu hal sama kayak dia memahami hal itu juga kayak gitu-gitu. Kalau aku sih nggak peduli soalnya, jadinya mungkin itu jadinya nggak bentroknya di situ sih. Cuman mungkin pernah yang aku marah banget yang bagian mama itu suka ngutangin adeknya atau suaminya, which is ayahku, atau tetangga atau siapapun lah pokoknya yang minta-minta duit ke dia. Karena menurutku tuh common knowledge mestinya bahwa orang-orang itu utang nggak bakal balik duitnya. Sedangkan kan kamu membutuhkan duitnya, ya seharusnya it's only logical dong kamu nggak ngasih duit ini ke orang itu, kan kamu butuh, tapi dia tetap ngasihin ke orang-orang itu. Ya mungkin itu sih yang
hal yang mungkin bisa triggering aku, bikin aku marah, karena aku kan pengennya mereka punya kualitas kehidupan yang baik gitu, sedangkan kok mereka malah mengarah ke hal yang buruk kayak gitu. Aku pun punya, iya kayak kamu tadi bilang, ibu S2 pun itu nggak menjamin kalau diajak ngobrol tuh bisa nyambung kayak gitu kan. Karena at certain point di dalam hidup itu zaman juga, dan mungkin informasi yang didapat juga kan beda, dan perbedaan pendapat itu kan aku nggak bisa bilang si ibu salah terus aku benar kayak gitu kan, cuman beda aja kayak gitu. Dan masalah beda itu tuh aku coba jelasin, dan karena emang nggak pernah berpikir masalah itu, jadi kan nggak terlatih untuk berpikir masalah itu gitu kan, jadinya nggak nyambung rasanya, nggak nyambung, bingung, dan nggak ngerti kayak gitu. Aku masih sering kesel, dan kadang aku turutin aja keselku itu juga, kayak aku kasih tahu aku apa, jadinya yang aku marah-marah biarin, juga iya kan. sampai marah-marah juga. Karena kayak kamu ngerasa masa hal yang di depan mata gini banget, yang secara logika itu benar-benar gampang banget, kayak kok bisanya nggak memahami sih kayak Iya, gitu. Karena kamu juga ada expect-nya kan ibu pintar kayak gitu kan, expect tuh kayak pintar, dan gitu. juga dia kan orang eksakta, kayak science banget lah. Tapi masa hal yang secara fakta terbukti di science itu aja kok sulit ya buat melogikakan, buat masuk ke kepala kayak gitu kan. Ya kita harus put into account corrupted kayak gitu sih. Maksudnya corrupted itu bukan hal yang buruk juga, karena kadang corruption itu malah bagus buat kepala juga. Ignorance is bliss itu. Jadi ya ada hal-hal yang kalau misalnya kayak kita ngelihat ada orang miskin apa gitu di jalan-jalan gitu kan, kita kan kepikiran kan kayak gimana ya cara bantu mereka biar bisa lebih baik, gimana ya caranya Yang ini, enak kayak dari gitu, tinggal di gitu. Surabaya ya kayak gitu, les kepikiran ya jarang banget. Iya, ya. karena sangat jarang Waktu ada di jalan. keluar kota kemana terus ngeliat Banyak yang ngemis, banyak yang apa kayak itu kan kepikiran kan. kepikiran. Gimana ya hidup mereka ini, tidur di mana atau apa kayak gitu. Tapi kalau Sedangkan kita tahu gitu, kalau kamu ignorance itu enak banget, bisa tidur malam tuh kayak nggak ngerasa bersalah. Padahal misalnya kamu punya uang yang jauh lebih banyak dari yang kamu butuhkan sebenarnya, kayak misalnya kamu udah punya mobil itu udah melebihi dari sekedar fungsi mobil, tapi udah harus ke modelnya kayak gimana, harus yang terbaru atau harus warna A B C D. Terus rumah juga melebihi dari yang kamu butuhkan. Misalnya kamu butuh ruangan untuk tari yang kamu pakai cuma 3 tahun sekali, atau ruangan untuk afternoon tea yang kamu pakai ya cuma kalau ada Queen of England ke situ kayak gitu. Jadi udah kamu tuh bisa mengkonsumsi hal-hal yang udah di luar kebutuhan primer dengan tenang gitu. Itu kalau ignorance. tapi untuk apa ya, jadi semakin kita nggak tahu aslinya itu kan semakin enak-enak aja gitu ya. Kalau ada dikasih tahu orang apa gitu terus langsung aja gitu anggap itu tuh benar kayak gitu kan, tanpa ada hint sedikit aja gitu untuk berpikir kritis, emang yang diomongin ini bener ta, atau yang diomongin ini baik ta buat alam kayak gitu. Jadi kepikiran. Tapi kalau percaya aja itu tinggal nurut-nurut aja kayak gitu, enak malah hidup yang kayak gitu. Kayak temen gue ada yang bilang dia senang banget saat dia lagi imannya lagi tinggi, karena dia bisa bareng-bareng sama suaminya untuk mempercayai bahwa semua orang tuh udah ada rezekinya, banyak anak banyak rezeki, tiap anak punya rezekinya masing-masing, nggak usah takut kelaparan, nggak usah takut ini, Tuhan itu bakal selalu kasih rezeki, tenang aja kayak gitu. Jadi dia bilang dia tenang kayak gitu. Tapi yang justru malah yang paling bikin dia kepikiran adalah katanya ketika kalau imannya dia lagi rendah, terus dia ngerasa kayak suaminya tuh percaya aja bakal ada rezeki, padahal jelas-jelas ini duit udah habis kayak gitu loh. Terus besok makan apa kayak gitu. Jadi dia tuh mikirin besok makan apa, lusa makan apa, ntar sekolahnya anak-anak gimana, antar ini gimana. Jadi pikirannya panjang, banyak banget. Sedangkan kalau suaminya tuh cuma kayak tenang, ntar juga ada rezekinya. Ntar anak kita mau sekolah pasti bisa kok sekolah, pasti ada rezekinya. Kalau misalnya ditanya dari mana, ya tenang aja, kan sekarang belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya sekolah pasti ada rezekinya kayak gitu sih. Jadi nggak usah
menakutkan hal yang emang belum datang kayak gitu loh. Tapi ketika datang terus ternyata nggak ada duitnya gimana? Nah itu beda lagi, ya udah emang harus dihadapin kayak gitu jadinya. Jadi dia kayak menghadapi itu satu kali doang. Ketika hari H butuh uang buat bayar sekolah dan ternyata nggak ada uangnya, ya hari itu dia hadapi bahwa ya kita nggak ada uangnya, hari itu selesai kayak gitu loh. Sedangkan dia ngerasa kalau dia lagi tidak beriman, itu dia takutnya dari hari ini. Misalnya deadline bayar sekolah misalnya masih 3 minggu lagi, dia takutnya udah dari hari ini. 3 minggu lagi gimana caranya aku buat bayar sekolahnya anak-anak ini, kalau nggak bisa bayar ini gimana ini. Terus dia mikir terus. Tapi ada 2 hal sih dari situ. Pertama, dia nyari-nyari jalan buat bisa bayar, yang mana akhirnya mungkin nanti bakal ketemu jalannya. Terus oh ya udah aku tak bikin risol aja deh, aku jual di pinggir parkiran ya, misalnya kayak gitu ya. Tiap ada orang dateng kan tak tawari risol, mungkin bisa akhirnya 3 minggu lagi bisa bayar sekolah, mungkin kayak gitu. Tapi juga ada hal yang kedua, yaitu dia takut nggak bisa bayar, besoknya tetap jalani ke hidup kayak biasa, terus tetap takut lagi, tetap takut, tapi nggak ada takut doang, tapi nggak ada usaha. Terus hari H 3 minggu kemudian waktunya bayar, nggak ada uangnya, emang sesuai sama ketakutannya dia, dan dia harus menghadapi hari itu juga. Jadi memang ada 2 kemungkinan juga sih di situ. Kalau aku ngerasa, aku nggak ngerti sih itu sebenarnya ada hubungan sama iman atau enggak sih, aku juga nggak ngerti sih di situ. Soalnya kayak dengan kita bukan mempercayakan ya. Kalau mempercayakan oke aja, mempercayakan Tuhan bakal ngasih kita rezeki kayak gitu. Tapi dengan kita cuma sekedar ngomong kayak gitu doang tanpa kita beneran nyari cara lewat jalan mana ya kira-kira ini Tuhan ngasih rezekinya, terus kita nyoba jemput tiap-tiap jalan, itu menurutku kok itu rasanya terlalu sombong gak sih? Seolah-olah kayak Tuhan bakal literally naruh rezeki itu dari langit kayak gitu loh. Padahal kalau kamu percaya bahwa Tuhan pasti kok ngasih rezeki, asal aku usaha, misalnya ditambahin kayak gitu kan, paling enggak lebih make sense. Jadi kayak aslinya sih maksudnya tuh menurutku tuh kayak Tuhan tuh pasti ngasih rezeki, asal kamu tuh ngasih kesempatan Tuhan buat ngasih kayak gitu. Karena dia nggak bisa sembarangan kayak nggak bisa masukin ngelempar gitu. uang dari langit terus jatuh ke kepalamu kayak gitu kan, nggak bisa. Makanya kamu tuh harus ngasih kesempatan tuh buat Tuhan ngasih. Kamu yang harus bikin jalannya, harus bikin pintunya. Tapi ya di luar ada kayak gitu sih, cuman ya itu sih yang aku pikirin, ya makin ignorance ya makin gampang percaya aja. Ya itu emang hidup tuh bakal lebih nyaman ya kayak gitu, sampai akhirnya nggak nyaman kayak gitu, sampai akhirnya misalnya kepentok, sampai nggak bisa lagi misalnya makan, nggak bisa bayar sekolah, terus baru nanya ya Tuhan di mana kayak gitu kan misalnya. Yang bikin aku selalu mempertanyakan itu ya, dan aku selalu memberitahukan berulang-ulang, orang mati kelaparan itu ada. Bukan berarti mereka tidak beriman. Bukan berarti mereka nggak beriman. Dan masa makhluknya Tuhan cuman dipilih yang beriman doang untuk dikasih rezeki misalnya kayak gitu kan. Dan rezeki kan bukan berarti uang juga, bukan berarti kesehatan juga. Bisa jadi kematian juga rezeki. Kematian, gitu. Kesakitan, kemiskinan, semuanya kan rezeki. Iya, di tangannya orang beriman kayak gitu. Iya. Aduh. Karena nggak ada korelasinya di antara 2 hal itu. Ya itu sih balik lagi ke masalah nggak nyambungnya itu ya, gara-gara ada suatu kepercayaan, satu megang kepercayaan, satunya enggak gitu kan. Dan saat di challenge itu tuh nggak nyambung rasanya misalnya kayak gitu. Dan itu sih yang kadang-kadang bikin kesal. Kalau saran aku sih buat anak-anak di luaran sana yang suka kesel sama orang tuanya karena nggak nyambung dan kok tell me atau diajak ngomong tuh nggak sesuai kayak gitu, ya coba turunin semua ekspektasi kalian akan orang tua gitu. Karena banyak anak tuh yang ekspektasinya tuh, namanya orang tua tuh sempurna, ngerti segalanya. Kayak ujuk-ujuk kalian tuh randomly mah resepnya bikin rawon hitam tuh apa kayak gitu. Kalian expect mama tuh bisa jawab, oh resepnya pakai A B C D E F kayak gitu. Jadi ketika mama jawab oh mama nggak ngerti gitu, kayak tidak, hidupku everything is a lie kayak gitu kan. Jadi harus ngilangin ekspektasi itu sih. Kayak ya hal-hal yang kamu bisa cari di luar ya cari di luar aja. Kayak anak ini kan bilang aku berangkat sendirian tuh lebih baik. Ya udah, berangkat lo sendiri. Kalau misalnya ibunya mau nganterin, ya bilangin enggak usah bu, aku berangkat sendiri aja, udah aku sendiri, pokoknya aku sendiri, ya kayak gitu aja. Daripada kita berantem lagi bu, pakai gitu. pakai dia nyalain ibunya, bilang ibuku tuh nggak ngebantu kalau
kalau aku pergi misalnya kayak gitu kan. Ya kenapa nggak berangkat sendiri aja kan? Ya udah kan? kayak gitu kan. Bikin kesel. Dan kayak emang gitu. apa ya emang mungkin ibunya juga nggak mau bantu apa-apa mungkin, yang kita kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu ibunya cuma pengen Jalan-jalan, memastikan bahwa anak ini nyampe di sana dengan aman dan ibunya bisa nemenin, ya, sekedar kayak gitu aja, nggak ada yang dia harus kayak gimana. Terus mau telat atau apa juga, kenapa dia nyalain ibunya? Emang dianya nggak bikin rencana dengan benar? Kok bisa dia telat juga? Kecuali kalau dia bilang aku udah nunggu di stasiun tapi ibu nggak datang, jadi ibu ketinggalan kereta. Nah itu kan beda. Kalau kamu saran mau tentang anak yang suka marah-marah sama orang tua gimana? Kalau masih fun sih ya lakuin aja sih, marah-marah sama orang tua. Karena aku nggak memegang kompas apa-apa kalau marah sama orang tua tuh buruk atau kayak gimana ya. Way of discussion mungkin ya ngerasanya kayak gitu sih aku. Ya kayak dia teriakin ibunya, bilang kenapa ibu tell me. Kalau emang yang aku kesel adalah dia itu nggak punya kemampuan untuk menjelaskan lagi gitu kan. Kalau kan dia juga nggak pinter juga gitu. Tapi dia pinter berkali-kali loh ngasih tahu aku tuh top 3 PTN top 3 top 3. Kayak kenapa kok itu dibawa terus-terusan, kayak mau nunjukin emang ada gap pendidikan di antara dia dan ibunya. Padahal komunikasi itu bukan urusan pendidikan. Dia berarti kan gagal untuk bisa mengkomunikasikan sampai ibunya ngerti kayak gitu kan. Ibuku tuh nggak ngerti-ngerti, nggak ada. Cuman kamu aja nggak bisa menjelaskan dengan mudah kayak gitu sampai orang bisa paham beneran kayak gitu. Jadi berarti kamu sendiri tuh nggak 100% paham dengan apa yang kamu jelasin ke ibumu kayak gitu, soal misalnya kereta lah atau apa. Kayak aku juga punya adikku tuh juga kalau misalnya dia habis ngomong sekali, aku tuh nggak ngerti. Padahal aku ngerasa ya aku tuh udah pinter banget, aku udah IQ ku tinggi dan aku juga PTN dan cerdas lah, aku bisa self proclaim cerdas gitu, dan tapi aku nggak paham sama yang diomongin gitu loh. Terus aku nanya, maksudnya gimana? Terus dia tuh udah marah kayak, ya udah nggak usah kayak gitu. Terus kayak ngerasa kayak somehow tuh kayak jadi orang paling bodoh di dunia gitu loh. Padahal emang aku nggak paham sama cara ngomongnya dia, bahasanya dia, terus mungkin kata yang dia pilih atau penjelasannya dia yang emang gak jelas kayak gitu loh. Tapi itu bikin aku ngerasa aku tuh goblok banget ya kayak gitu. Dan akhirnya di situ aku jadi udah males ngobrol lagi sama anak ini kayak gitu. Kalau yang aku pikirin sih dalam misalnya nggak ngerti atau apa tuh, aku sering banget nggak ngerti sama orang ngomong apa gitu kan. Ngomongin apa sih nggak ngerti gitu kan. Ya udah gitu. Karena aku tuh mungkin nggak punya penasaran atau gimana, jadi aku nggak bakal nanya kenapa. Kamu kan ngobrol sama aku kan juga sering nggak jelas sih, dan aku selalu satu-satunya orang yang aku ngerasa ngobrol itu misalnya worth it untuk diulang sampai 100 kali pun untuk aku jelasin sampai kamu ngerti. Iya, itu ya cuma sama kamu doang. Kalau sama kamu gitu. juga kan aku misalnya nggak ngerti kan aku nanya lagi gitu, nggak yang marah kayak pansi kamu nggak jelas, bukan kayak gitu. Aku nanya maksud kamu apa, langsung kayak gitu kan, konteksnya apa. Kadang-kadang aku soalnya jelasin ke kamu tuh udah dalam bentuk memes yang sudah di repeat sama orang-orang sampai itu tuh udah jadi ya soalnya kamu udah nyekrol seharian gitu kan. Hal yang paling lucu itu ya aku kasih tahu kamu, padahal kamu nggak tahu konteks dari awalnya tuh kenapa terbentuknya hal itu ya. Itu kadang-kadang aku minta maaf juga kalau kayak gitu, dan aku rasanya ya tapi paling enggak kan kalau misalnya aku nanya kamu bisa menjelaskan dan oke kayak gitu. Dan walaupun kadang-kadang menurutku susah loh buat dijelasin memes itu. Ya it's on you apa on me? On me. Nah ya udah kayak gitu, maksudnya berarti kan anak-anak ini juga bermasalahnya di situ kan. Kalau misalnya mereka ngerasa ibunya nggak ngerti-ngerti, it's on you, it's not on her gitu. Masalah menjelaskan itu burdennya itu di penjelasnya yang ngasih penjelasan, bukan di orang yang nerima. Orang yang nerima nggak nerima itu kayak ke kucing aja deh, ke kucing aja. Aku suruh duduk dia tuh ngerti. Itu karena aku tuh jago ngasih tahu kucing. Kalau Deddy Corbuzier gimana? Apa? Deddy Corbuzier di podcastnya. Ya, yang jelasin itu kayak orang yang diwawancara kan udah jelasin. Kita udah ngerti. Jangan jahat-jahat, ini kita kecil loh. Oke. Terus Deddy nanya lagi. Iya. Kita ngerti, dijelasin lagi. Kita udah makin ngerti. Deddy masih nanya lagi. Iya. Terus bahkan menyimpulkan kesimpulannya salah. Iya. Terus yang diwawancara jelasin lagi. Iya. Nah kayak gitu it's on siapa? On yang jelasin tetap lah. Oh tetap yang jelasin. Yang jelasin nggak mau pergi dari situ untuk muak dengan semua ini. Kok kayak apa ya? Kayak
Kamu kita kayak kan ban gitu loh, nggak bisa ditusuk-tusuk, nih ada pisau yang mau masuk nih membal ya, terus balik gitu. lagi ke burden lagi ke aku kan. Kita punya kucing 2 ya. Yang satu tuh aku ajarin turun tuh dia bisa turun gitu, tengkurap gitu kan. Yang satu tuh nggak mau turun. Nah, anggap aja Deddy Kobuzer itu yang satu yang nggak mau turun itu juga kayak gitu loh. Nah jadi kan ini Salahku juga karena aku nggak ngajarin dia dari dulu untuk turun gitu. Dan bener sih, aku waktu nonton gini kayak nonton podcastnya Gita Wirjawan gitu ya, yang dia ngobrol bahasa yang sangat rumit, pembahasan yang sangat ribet. Iya dari buku ini ya, iya buku ini sama Rio Hasan gitu, terus nyambung mereka ngobrol gitu. So aku ngerasa kayak anjir nih, 2 orang keren banget kayak gitu kan. Terus habis itu dengerin podcast. misalnya kayak satu cuma ngomongin soal nama aja, yang satu langsung iya ini dengan dia tuh gini backgroundnya gini langsung ngerti gitu. Nah kan. tapi bagusnya orang yang jelasin di podcastnya Gita Wirjawan misalnya nyebutin nama doang, terus yang satu tuh bakal jelasin nama itu tuh membawa beban apa Iya. gitu. Jadi kita nggak ke situ tuh kayak blind context gitu, nggak tahu Iya. apa soal nama itu. Keren nggak sih? Dan Untuk Gitanya gitu? kan yang jelasin ke kita. Iya, Maksudnya padahal kalau misalnya si itu membawa nama, kita tinggal iya bener. Gitu kan bisa sebenarnya, tapi enggak, Gitanya tuh jelasin dulu Kenapa nama itu penting kayak gitu. Nah, makanya itu bingung ya, it's on you or on Iya her. benar juga sih. Jadi kayak tadi kan kita udah punya teori kayak gitu, gitu. Tapi Nah, makanya kayak ada juga kan yang bilang kalau guru fisika kamu nggak bisa jelasin fisika dengan baik, dengan gampang, itu berarti kan gurumu nggak begitu paham sama materinya, misalnya kayak gitu kan. Dan kadang-kadang aku juga ngerasa kayak yang jelasin ke Deddy Kobuzer itu nggak 100% paham sama yang diomongin. Kamu ngerti nggak sih? iya, kita sering juga sih kayak harusnya kan ngomongnya kayak Kayak gini. gini. Heeh. Biar lebih mengkapsulit gitu Iya. gitu. Terus jangan cuma iya aja ke dedinya, itu dedinya tuh kagak ngerti Kagak ngerti kayak dia tuh nggak ngerti. Pahami itu loh, Deddy tuh nggak ngerti. Kamu tuh coba jelasin lebih simple simpel lagi. lagi. Dumb down, dumbing it down. Balik lagi ternyata di masalah ini, setiap kamu ngelihat yang jelasin juga nggak gitu ngerti kan di Deddy itu. Mau dia ngulang-ulang kita ngerti emang. Kan karena emang mungkin kita udah tahu dari sebelumnya Iya, mungkin ya. Tapi waktu Ya tapi emang yang jelasinnya juga Juga enggak yang enggak. begitu simple. Tapi aku sering juga soalnya ngeliat kayak jelasinnya tuh udah gampang gitu, terus tapi dia kan kesimpulannya beda. gampang kan menurutmu sih. Tapi kan Dedi juga S1 sama aja sama aku, malah lebih tua. S1 apa dia? Agama S1 ya. sulap kalau nggak salah. Emang ada satu sulap mau. Apa semester 1 belajar ngilangin koin ya. Semester 2 munculin. Udahlah. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.